menjadi Kepala Ekonom Bank Mandiri pada tahun 2011 hingga 2015, anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sejak 2015 hingga 2019, dan saat ini beliau merupakan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sejak tahun 2019. Untuk memulai sesi pertama pada hari ini, mari kita sambut Ibu Destri Damayanti. Baik, terima kasih Tira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Selamat pagi dan juga selamat sehat. Karena sekarang sehat itu menjadi barang yang dicari semua orang. Jadi tentunya pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Astra Group yang sudah mengundang saya. Memang khusus saya mau tampil di acara ini karena saya menganggap Astra adalah salah satu backbone bagi ekonomi kita. Jadi tentunya akan bagus sekali kalau kita bisa saling sharing. Kemudian juga saya ingin juga menyampaikan, menyapa dan mengucapkan salam juga kepada Bapak Priyono Sugiarto, Presiden Komisaris Astra Group, kemudian juga Presidir Astra Internasional, Bapak Joni Gunarto Condro, dan juga seluruh keluarga besar Astra yang hadir di acara virtual kita pagi ini, dan tentunya kepada senior saya, guru saya juga. Di sini ada Pak Raden Pardede yang sudah sangat sudah banyak makan garam lah dengan kondisi ekonomi yang seperti ini gitu. Jadi saya banyak belajar juga dari Pak Raden, jujur saja. Baik, pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan ini dulu. Mungkin saya ingin minta maaf mungkin karena saya nggak bisa full untuk hadir di acara virtual ini karena memang ada kesibukan setelah ini di tempat lain. Tapi intinya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di sini bahwa apa yang kita hadapi saat ini adalah memang berbeda dengan krisis-krisis yang ada di dunia maupun di Indonesia di periode sebelumnya. Jadi kalau kita lihat mungkin di slide yang akan saya bacakan nanti di sini, nah ini krisis saat ini adalah memang krisis yang bersifat pandemi. Pandemi artinya penularan itu secara menyeluruh dan serentak, dan penyebab utamanya tentu Bapak Ibu sekalian sudah memahami, yaitu karena adanya COVID-19. Nah, oleh karena itu, karena permasalahan ini juga sangat extraordinary sekali dan juga merata di seluruh dunia, sehingga penanganannya pun tidak bisa sama dengan kalau kita menghadapi krisis biasa. Seperti 97-98 itu krisis keuangan, kemudian 2008 krisis global, di mana pada saat itu yang terganggu itu mungkin hanya pertama hanya segmen tertentu, misalnya segmen keuangan, kemudian mengganggu di segmen produksinya, di sisi supply. Nah, sementara kalau yang sekarang kita hadapi, ini adalah menyeluruh, komprehensif. Kita menghadapi shock di sisi supply, kita menghadapi shock di sisi demand, sehingga kebijakan yang akan diambil pun adalah kebijakan yang sifatnya extraordinary. Dan ini juga tentunya karena kita tahu sumber utamanya adalah masalah kesehatan, masalah virus itu sendiri, sehingga sebelum virus itu dapat ditangani, tentunya kita harus membiasakan diri hidup dengan kondisi new normal yang seperti saat ini kita hadapi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi sekarang? Jadi kalau kita melihat mungkin di slide sebelum slide awal. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, apa yang sekarang dilakukan oleh semua negara, bukan hanya di Indonesia, yaitu tadi extraordinary effort, bagaimana kebijakan fiskal, moneter, dan akhirnya bergabung dengan kebijakan di sektor itu menyatu untuk memulihkan kondisi perekonomian kita saat ini. Dan ini sudah dimulai di global. Kalau kita lihat, mereka melakukan stimulus dari fiskalnya luar biasa besar sekali. Kemudian kebijakan moneternya juga easing dengan menurunkan suku bunga, pumping money langsung ke sektor real, dan berbagai cara dilakukan dalam rangka untuk menumbuhkan demand dan supply-nya itu. Demand dan supply. Nah, jadi kalau kita lihat, beberapa negara, mereka mulai bertahap melakukan pembukaan ekonominya. Karena ini udah pilihannya adalah, kalau kita terus menutup ekonomi, artinya ekonomi tidak akan hidup, tidak akan tumbuh. Dan itu pasti akan memakan cost yang akan sangat besar sekali.
Sehingga yang dilakukan sekarang sebagian besar negara yang mereka sudah mulai melakukan adalah secara bertahap mereka melakukan pembukaan ekonominya, dan di lain pihak tentunya masyarakatnya pun juga harus mulai belajar dengan kehidupan yang new normal. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka adalah mereka menambah fiskalnya, jadi mereka menyalurkan dana-dana masuk ke sektor real, ataupun dari sisi moneter mereka menurunkan bunga serendah-rendahnya. Bahkan kalau kita lihat beberapa negara di Eropa dan bahkan di Amerika pun kita melihat yield itu bisa menyentuh sampai level negatif. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendorong supply dan demand dari ekonomi, sehingga itu bisa menimbulkan aktivitas ekonomi, sehingga juga akan menambah tentunya output dari perekonomian itu sendiri. Jadi kebijakan stimulus ataupun easing monetary policy dilakukan oleh seluruh negara dengan tujuannya adalah pertama tentunya mendorong ekonomi, dan itu pun dilakukan juga sama di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kita lihat Bapak Ibu sekalian, fiskal mau nggak mau kita memang harus menempuh kebijakan yang sifatnya extraordinary. Kita yang selama ini tabu memiliki fiskal defisit di atas 3%, mau nggak mau sekarang karena kondisinya extraordinary, kita harus menyikapinya juga extraordinary. Jadi mungkin Bapak Ibu juga paham bahwa fiskal kita sekarang defisit hingga 6,34%. Nah, kemudian dari sisi moneter apa? Ternyata menurunkan suku bunga saja tidak cukup. Sejauh ini Bank Indonesia sudah menurunkan 175 basis point. Kemudian Bank Indonesia juga sudah menurunkan giro wajib minimumnya secara signifikan. Kemudian juga sudah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka untuk menstabilisasi ekonomi dan juga mendorong pertumbuhan. Nah, namun demikian tentunya itu tidak cukup. Nah, terakhir kemarin, berita terakhir bahwa Bank Indonesia akhirnya melakukan kebijakan yang extraordinary juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 2020, yaitu Bank Indonesia masuk ke pasar perdana untuk membeli surat berharga pemerintah, surat berharga negara atau SBN. Dan itu dilakukan seiring dengan secara bertahap PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang selama ini diterapkan oleh pemerintah secara bertahap dilonggarkan. Kenapa? Tujuannya kembali sama dengan global, karena kita ingin mendorong sisi demand dan sisi supply. Dan sekali lagi, bahwa yang dibutuhkan saat ini pertama kali tentunya adalah bagaimana kita meningkatkan permintaannya itu, demand masyarakat. Sehingga kalau kita perhatikan program-program yang banyak berkaitan dengan bansos, kesehatan utamanya, karena root of problemnya itu adalah dari sisi kesehatan itu sendiri, itulah yang menjadi target pemerintah. Kemudian baru masuk ke sektor produksinya, ke sektor produksi apakah itu UMKM ataupun itu korporasi. Nah, ini yang terus dilakukan oleh pemerintah dan juga bersama-sama dengan Bank Indonesia dalam rangka untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita sehingga kita tidak terpuruk terlalu dalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat secara global, next slide ya, langsung aja. Nah, kalau kita lihat secara global, nah ini adalah gambaran bagaimana perkiraan dan juga perkembangan pertumbuhan ekonomi global. Yang merah itu, bar merah itu adalah perkiraan pertumbuhan di kuartal kedua. Jadi kita melihat semua negara mengalami penurunan ataupun bahkan mereka masuk ke resesi karena 2 kali berturut-turut mereka mengalami pertumbuhan negatif. Nah, untuk Indonesia ada yang di bawah pojok kanan, itu memang di kuartal 2 ini kita mungkin akan melihat the worst-nya. Dan diperkirakan di sekitar minus 3%-an. Nah, jadi inilah yang terjadi sekarang di global, dan bahkan kalau kita lihat proyeksi pertumbuhan global itu kita lihat next ya. Itu ada di mana 3 lembaga internasional besar sudah melakukan revisi ke bawah untuk pertumbuhan ekonomi globalnya. Yang terakhir adalah IMF, ini angka masih April, tapi kalau kita lihat angka IMF di bulan Juni kemarin, pertumbuhan di 2020 itu sudah diperkirakan minus 5%-an. Jadi sudah jauh di bawah perkiraan April kemarin. Dan kita lihat OECD juga pertumbuhannya sudah untuk global juga sudah sangat rendah sekali. Jadi 2020 ini memang adalah masa yang sangat sulit sekali bagi perekonomian secara global. Walaupun kita perkirakan 2021 umumnya adalah V-shape, di mana akan terjadi pembalikan ekonomi.
Tapi tentunya subjek to bahwa kebijakan yang tepat sudah dilakukan di 2020. Nah, apa yang dilakukan oleh negara lain kita bisa lihat di sini ya, bahwa stimulus itu dilakukan secara extraordinary. Jadi kalau kita lihat di sini, di sebelah kiri yang paling besar itu adalah dilakukan oleh pemerintah Jerman dengan fiskal defisit terhadap PDB-nya mencapai 19%. Sementara kita mencapai 6,34% yang tadi saya katakan. Nah, kemudian kita lihat lagi, memang apa yang dilakukan oleh pemerintah secara global saat ini paling tidak mulai menurunkan kekhawatiran di pasar. Dan kita lihat juga tadi memang secara global beberapa data-data indikator, kalau kita lihat indikator sebelah kiri di tabel di chart sebelah kiri itu adalah indikator fix, itu mencerminkan kekhawatiran secara global itu juga sudah mengalami penurunan karena dilihat dari respon yang diambil oleh pemerintah dan juga bank sentralnya dalam menangani krisis COVID-19 ini. Dan ini juga kalau kita lihat implikasinya adalah begini, karena semua negara global itu melakukan easing policy sehingga liquidity itu ample, banyak liquidity di luar. Dan kalau melihat bahwa negara emerging market itu mereka masih bisa menawarkan, masih punya ruang pertumbuhan masih ada, kemudian juga masih menawarkan imbal hasil yang menarik dari aset domestiknya. Nah, ini tentunya juga ke depan kita perkirakan akan mendorong juga terjadinya pembalikan arus modal yang di bulan Maret dan April kemarin sempat keluar secara signifikan. Sebagai contoh di Indonesia sepanjang bulan April kemarin ya, Maret April kemarin, Mei atau April atau Mei ya, mohon maaf, sekitar 170 triliun dana asing di SBN itu sudah keluar dari pasar SBN kita. Nah, ini kita perkirakan dengan global liquidity yang masih ample dan juga kebijakan yang tepat diambil oleh pemerintah dan Bank Indonesia, tentunya kita berharap dana itu akan kembali lagi nanti ke Indonesia. Nah, berikutnya kalau kita lihat bagaimana dengan masalah COVID di Indonesia, Bapak Ibu sekalian mungkin juga terus mengikuti. Jadi kita melihat bahwa trennya masih naik terus dan kita belum lihat ujungnya di mana. Tapi yang dilihat sekarang ini adalah bukan dari jumlah yang positif COVID tersebut. Karena semakin banyak pemerintah melakukan rapid test ataupun swab, maka tentunya akan semakin banyak orang yang terdeteksi COVID tersebut. Tapi yang dilihat sekarang adalah tingkat kematiannya, di mana fatality rate-nya di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren yang melandai, yaitu di sekitar 5%. Jadi itu yang mungkin menjadi patokan bagi seluruh pemerhati ekonomi. Tentunya kita berharap memang pemerintah akan terus meningkatkan rapid test ini, karena sekarang di Indonesia rapid test baru dilakukan sekitar 3.000-an, di bawah 4.000 per 1 juta penduduk. Sementara kalau kita lihat di beberapa negara, mereka bahkan kayak di Amerika itu sudah di atas 65.000 sampai 70.000 per 1 penduduk, bahkan sama Presiden Trump akan ditambah berapa ratus ribu gitu. Jadi artinya memang semakin banyak kita melakukan tes, maka akan semakin banyak jumlah mereka yang terkena COVID. Tapi poinnya adalah bagaimana menanganinya sehingga fatality rate-nya bisa turun. Nah, itu yang mungkin di Indonesia kita perlu waspadai bersama, karena memang tren masih terus akan terjadi. Sehingga kalau kita lihat juga, makanya tadi yang saya katakan di kuartal 2 ini akan menjadi di Juni kemarin, Juni saat ini memang kita lihat pertumbuhan ekonomi kita the worst-nya mungkin sepanjang tahun ini adalah di kuartal 2, dan kita lihat kemarin sejak mulai dibuka PSBB secara bertahap, kita juga sudah mulai melihat aktivitas ekonomi kembali pulih. Tadi juga disebutkan oleh Pak Joni bahwa PMI kita sudah mulai menunjukkan perbaikan, consumer confidence juga sudah mulai ada perbaikan, walaupun memang masih dalam taraf yang rendah, tapi paling tidak sudah bottoming out gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga beberapa hal, misalnya kita lihat neraca pembayaran kita, langsung aja neraca pembayaran kita. Nah, di sini kalau kita lihat memang 2020 kita mungkin belum terlalu ada ada tekanan, karena memang import juga masih mengalami penurunan
secara signifikan. Sementara ekspor kita ternyata untuk yang komoditi masih bisa perform bagus. Nah, jadi overall kita masih perkirakan di 2020 ini current account deficit akan berada di bawah 2% dari PDB. Sehingga ini juga akan menimbulkan tekanan yang relatif rendah terhadap currency kita. Kemudian juga kita perkirakan memang 1 minggu kemarin karena masih belum adanya kepastian antara burden sharing antara pemerintah dengan Bank Indonesia dan seterusnya, memang market bereaksi kurang positif waktu seminggu yang lalu. Tapi 2 hari yang kemarin setelah ada kepastian bagaimana sifat dari burden sharing antara pemerintah dan BI, karena kita tetap memperhatikan sustainability dari fiskal maupun dari sisi moneternya juga, dan juga yang sifatnya one off dan sebagainya, ini nampaknya memberikan confidence kembali kepada masyarakat dan juga pada investor. Jadi kalau kita lihat market di kita ini kemarin sudah menunjukkan perbaikan. Nilai rupiah sudah mulai mengalami penguatan, dan juga kita lihat dari tren di saham dan juga di harga atau yield dari obligasi tersebut juga mengalami penurunan. Jadi saya rasa mungkin dengan terus informasi yang lebih terbuka dan transparan kepada para investor, bagaimana kerjasama antara sektor fiskal dengan sektor moneter dan juga sektor real, saya rasa ini adalah kunci untuk menimbulkan confidence kepada para investor dan juga pelaku bisnis di Indonesia. Nah, berikutnya juga kalau kita lihat dari sisi nilai tukar juga nilai tukar juga relatif kalau kita lihat Indonesia berada kurang lebih di tengah. Memang secara year to date kita sekarang ini masih mengalami depresiasi sekitar 4%-an, ya 4%-an. Namun demikian kalau kita lihat dibandingkan negara lain, kita masih relatif aman, dan juga memang dengan kondisi seperti saat ini, flight to quality kepada safe haven asset itu masih akan terjadi. Dan siapa safe haven asset itu? Ya tentunya adalah US dollar, kemudian T-bonds, ataupun juga emas. Jadi ini yang sekarang terus terjadi. Kalau appetite resikonya naik dari para investor global, mereka pasti akan masuk kembali untuk melihat emerging market termasuk Indonesia sebagai salah satu tempat investasi mereka. Nah, berikutnya kalau secara domestik juga kami lihat inflasi 2020 ini relatif rendah, relatif mute sekali. Memang 2021 yang memang ini nanti akan menjadi PR bagi kami juga di Bank Indonesia, karena dengan adanya ekspansi fiskal yang cukup extraordinary, tentunya ke depan kita juga mewaspadai kalau terjadi tekanan inflasi ke depan. Namun demikian juga karena sedang supply demand itu juga sedang dalam proses recovery, jadi kami juga melihat sejauh ini bisa manageable untuk tantangan inflasi ke depan. Nah, kemudian kalau kita lihat, nah ini Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali. Kadang kita disorot banyak yang menyoroti terkait dengan perbankan, ya. Kami melihat likuiditas perbankan itu sebenarnya ample memang. Jadi mereka itu juga kita bisa melihat dari aset liquid mereka, ataupun juga kita melihat berapa banyak SBN yang dipegang oleh perbankan gitu ya, dan juga bagaimana pertumbuhan kredit. Jadi memang sebenarnya perlambatan ekonomi itu sudah terjadi sebelum COVID. Nah, dari kami Bank Indonesia, kita berusaha dengan menurunkan suku bunga dengan harapan terjadi transmisi masuk ke sektor perbankan, sehingga kredit juga akan turun, sehingga bisa mendorong pertumbuhan kredit. Nah, namun demikian tentunya hal ini belum terjadi secara sempurna, sehingga kalau kita lihat Bank Indonesia sejauh ini sudah menurunkan 175 basis point. Namun kalau kita lihat dari sisi suku bunga kredit, turunnya juga masih sekitar belum mencapai 40 basis point. Kalau untuk dana, mereka juga sudah turun sekitar 100-an basis point. Tapi kita lihat memang transmisinya nampaknya lebih terlihat di pasar obligasi, baik itu corporate maupun government bonds, memang ketimbang dari pasar kredit. Jadi memang kita butuh waktu lebih lama lagi untuk bisa mentransmisikan ke sektor perbankan itu. Nah, kemudian kalau kita lihat yang menarik di sini next ya, adalah ini sebenarnya adalah kehidupan new normal ke depan. Bahwa
transaksi itu umumnya pasti akan banyak terjadi secara online. Jadi antara transaksi pasar itu sekarang sudah menjadi pasar online. Nah, ini terbukti dengan meningkatnya secara signifikan transaksi uang elektronik ataupun transaksi secara digital. Dan inilah yang menjadi di Bank Indonesia ini juga menjadi PR bagi kami, bagaimana kami memfasilitasi transaksi digital tersebut sehingga bisa aman, lancar, dan juga bisa accessible. Jadi semua segmen bisa masuk. Nah, ini yang kami lakukan sehingga kita menciptakan juga yang namanya QR code-nya secara secara satu untuk semua, supaya untuk efisiensi kita menyebutnya KRIS, dan itu kalau kita lihat sekarang sudah banyak digunakan di merchant-merchant dalam rangka juga itu untuk selain efisiensi tentunya juga untuk mempermudah pengawasan ke depannya. Jadi inilah new normal yang akan kita hadapi, kehidupan baru, peradaban baru, bagaimana digital ekonomi dan digital keuangan itu pasti akan menjadi teman kita sehari-hari ke depannya. Oke, dan next ya, kalau kita ingin melihat kira-kira sektor apa yang tentunya bisa bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi ke depannya. Pertama tentunya adalah sektor yang banyak melibatkan tenaga kerja. Karena kan tadi kita ingin menumbuhkan demand. Ya, demand itu bisa tumbuh kalau kita fokus kepada sektor yang memang penyerapan tenaga kerjanya besar. Dan di sini ada sektor pertanian, ada utilitas, ada konstruksi, ada pertambangan. Jadi itu yang akan didorong, kemudian juga termasuk perdagangan, kemudian ada transportasi, ada manufaktur, dan seterusnya. Tapi intinya sektor pertanian, kemudian perkebunan itu adalah menjadi sektor yang dan pariwisata tentunya itu menjadi salah satu sektor unggulan yang akan terus diperhatikan oleh pemerintah, termasuk juga oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia dengan kebijakan makroprudensialnya kita selama ini juga sudah memberikan satu insentif untuk beberapa sektor yang memang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kita, termasuk kepada sektor UMKM juga. Jadi di sini di chart kanan juga kelihatan beberapa sektor pertanian, perdagangan. Ini adalah sektor yang mempunyai penyerapan tenaga kerja besar dan juga kontribusi terhadap PDB-nya besar. Sehingga inilah tentunya yang perlu kita perhatikan dan kita dorong untuk tumbuh ke depannya. Nah, kemudian next-nya, mungkin slide terakhir ini saya akan lebih bicara terkait dengan bagaimana stance-nya BI ke depan. Bahwa selama ini dan juga ke depannya tentunya BI akan terus menjalankan kebijakan moneter yang sifatnya akomodatif. Dan BI mempunyai berbagai perangkat kebijakan dan juga instrumen dalam rangka untuk pertama, selain untuk mendukung atau mempertahankan stabilisasi di rupiah, apakah itu inflasi ataupun itu nilai tukar, dan juga BI juga berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Apa yang dilakukan oleh BI, kita melakukan kebijakan baik itu terkait dengan suku bunga ataupun juga dengan stabilitas nilai tukar. Kita punya yang namanya triple intervention. Jadi di saat dibutuhkan BI memang masuk untuk di pasar spot, BI juga masuk di pasar DNDF itu untuk hedging exposure dari mereka yang mempunyai US dollar di sini, transaksi US dollar di sini. Dan kemudian juga dimungkinkan BI masuk di pasar sekunder dari SBN dalam rangka juga untuk mempertahankan stabilitas di pasar obligasi. Kemudian juga pelonggaran likuiditas terus dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia telah menurunkan giro wajib minimum sebanyak 200 basis point dan sejauh ini dampaknya memang bisa terasa. Perbankan liquid saat ini, ya, tapi memang menunggu timing yang pas untuk menyalurkan kredit dan juga kebijakan yang extraordinary dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan BI termasuk dalam memberikan penjaminan bagi bank-bank yang ingin menyalurkan dananya kepada UMKM, termasuk juga pemberian juga bantuan kepada perbankan untuk mereka merestrukturisasi
kredit-kredit mereka yang dimulai dengan sektor UMKM. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Tira. Nah, ini yang terakhir kita 17-18 Juni kemarin menurunkan kembali suku bunga kita BI 7 Days Reverse Repo, dan kita akan pertemuan lagi tiap bulan itu minggu depan. Nah, kita akan melihat perkembangannya seperti apa, baru nanti kita akan melakukan kira-kira kebijakan apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Tapi intinya akomodatif policy dan juga sinergi dan koordinasi antara BI dan pemerintah ini menjadi kunci bagi ekonomi Indonesia kalau kita ingin lepas dari threat yang sekarang sedang dihadapi kita karena COVID-19. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Tira. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Ibu Destri sudah bicara banyak mengenai makro. Akan mungkin presentasi saya ini adalah mix antara makro dengan mikro. Jadi saya juga akan masuk nanti ke dalam hal-hal yang lebih mikro. Dan mudah-mudahan bisa memberikan, kalau tadi dari pidatonya Pak Joni, mungkin mudah-mudahan bisa memberikan semangat dan juga kira-kira apa yang akan dilakukan Astra ke depan. Saya mengambil tema yang disebutkan di dalam makroekonomi webinar kali ini adalah bagaimana kita menyiasati tantangan pandemi dan pada saat yang sama memperkuat bisnis masa depan. Saya mulai dari apakah itu new normal di dalam Indonesian economy, dalam ekonomi Indonesia, dan kemudian dampaknya ke Astra. Dan dengan kita melihat dampaknya ke Astra, terus apa responnya? Kira-kira itu prinsip-prinsip atau framework yang akan saya pakai kali ini. Jadi outline-nya adalah bahwa the pandemic ini atau pandemik ini masih di dalam progres, belum selesai. Ibu dan Bapak sekalian, dan diperkirakan mungkin selesainya itu paling tahun depan, karena persoalan vaksin ini belum ditemukan dan belum akan terdistribusikan. Jadi dua adalah konon katanya ditemukannya itu paling sudah dilakukan uji coba beberapa kali tahun depan, kemudian baru terdistribusi juga mungkin mulai pertengahan tahun depan, baru terdistribusi baik ke seluruh dunia dan mungkin sampai dengan akhir tahun depan. Jadi ini masih progres dan virus ini akan bersama kita dalam waktu yang sangat lama. Mungkin akan seterusnya bersama kita. Tinggal kita mampu nggak kita nanti bisa menyesuaikan diri, menjaga diri kita dan juga imunitas kita, kemampuan kita untuk beradaptasi menjadi tinggi. Yang kedua adalah saya berikan semacam indikator yang memberikan harapan. Ada saya sebutkan seperti sunlight. Itu menunjukkan kita sudah mensignal ada turning point. Jadi sesudah ekonomi dibuka sejak Juni, kebetulan kami yang mendesain exit strategi waktu itu. Dan memang kalau tidak dibuka ekonomi kita maka akan jadi lebih parah. Nanti saya akan juga membahas itu. Kemudian kira-kira policy response yang dibuat pemerintah ini sudah cukup memadai atau tidak, apalagi yang masih kurang. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah, itu bagian yang ketiga. Kemudian adalah tantangan terhadap new normal. Ini masuk ke lebih sedikit industri dan mikro ke makro ini. Dan juga kira-kira senario dan kira-kira strategi proaktif seperti apa yang perlu dilakukan oleh dunia usaha di dalam situasi seperti ini. Jadi kalau Mbak Destri tadi lebih makro, saya di seni antara mencoba menghubungkan antara makro dengan mikro dan Bapak sekalian. Nah,
Jadi saya masuk kepada bagian yang pertama bahwa pandemi ini, wabah ini masih sebetulnya berlangsung hingga sekarang. Jadi artinya kita tetap harus hati-hati. Ini adalah saya sengaja membuat bagaimana histori dari pandemi ini, sejarah dari pandemi, mulai dari abad kedua di tahun 165 sampai dengan 180 yang kita sebutkan dengan Antonin Plague. Dan kalau kita lihat itu adalah measles dan juga smallpox. Kita kira-kira 5 juta yang meninggal waktu itu. Kita bisa bayangkan 5 juta dalam waktu itu adalah jumlah yang sangat besar sekali. Kita nggak tahu berapa penduduk pada saat itu. Kemudian ada juga Justinian Plague juga. Ya, jadi kalau kita lihat di situ periode pandemi ini dari waktu ke waktu memang memakan korban yang sangat besar sekali. Ini kalau kemudian di smallpox juga di Jepang juga tahun 735. Kemudian yang paling besar sebetulnya adalah Black Death, itu, the Bubonic Plague itu di tahun 1347 sampai 1351. Itu dari kutu dan juga kutu dari tikus waktu itu, pest itu. Ini yang meninggal hampir 1/5 penduduk dunia waktu itu. Jadi 200 juta, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan sejak tahun 17 sebetulnya hampir setiap 100 tahun itu terjadi peristiwa yang besar sekali, ya. 1600, tahun 1700, kemudian tahun 1800, kemudian kalau kita lihat tahun 1900 juga seperti itu. Dan yang abad ke-20 yang besar adalah yang disebutkan juga dengan Spanish flu sebetulnya, ya, yang 40 sampai 50 juta meninggal di tahun itu. Dan seterusnya ini apa yang terjadi yang kita alami sekarang, kira-kira yang besar ini adalah yang saya sebutkan Spanish flu. Tentu diantaranya juga ada pandemik, tapi tidak seperti sekarang, ya. Sekarang di sekitar 100 tahun sesudah Spanish flu. Ini adalah pandemik ini, dan ini bagian daripada selection proses. Mungkin siapa yang kuat dan bertahan, itu yang survive jadinya. Ya, itu yang akan terus melanjutkan hidup. Jadi yang saya maksud di sini, dari waktu ke waktu pandemik itu datang dan manusia tetap bisa bertahan, generasi ke generasi tetap bertahan, ya, dengan bisa melewati segala tantangan yang dihadapi akibat dari pandemi ini. Tadi disebutkan kali ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Memang pandemi ini di dalam buku-buku juga, buku-buku ekonomi bisnis jarang dibicarakan. Ya, akhir-akhir ini semua membicarakan pandemi ini. Tapi biasanya 2-3 tahun atau 5 tahun ke depan lupa lagi ini. Sehingga sama seperti negara-negara lain, kita juga cepat lupa dan mungkin juga nanti lupa mengatasi pandemi itu seperti apa. Padahal kita tahu dari waktu ke waktu, seperti yang saya gambarkan di dalam slide ini menunjukkan, itu akan datang lagi kembali. Ini adalah historinya. Kalau tadi Bu Destri menyatakan bahwa ini adalah berbeda dengan yang lain. Nah, yang saya mau gambarkan perbedaannya dengan krisis demi krisis. Ya. Kebetulan kami ikut terjun di dalam krisis, boleh dikatakan ikut mengalami dan ikut juga menangani mulai tahun 98 krisis Asian Financial Crisis, kemudian juga di 2008. Dan kemudian apa yang terjadi sekarang, ya kami juga ikut di situ. Yang berbeda dari krisis-krisis sebelumnya adalah kali ini, saya katakan kali ini, secara sengaja pemerintah memberhentikan kegiatan ekonomi, ya, melalui lockdown. Kalau kita lihat yang sebelum-sebelumnya, tidak ada perintah pemerintah yang menyatakan nggak usah kerja, nggak usah jualan,
nggak usah bepergian. Bahkan dalam keadaan perang pun tidak ada perintah seperti itu. Kali ini pemerintah menyatakan nggak usah kerja. Nah, ini adalah menurut saya sesuatu yang berbeda dengan krisis atau perang ataupun pandemi yang sebelumnya. Nah, itu tentu kalau dampak dari disebutkan nggak usah bekerja, nggak usah bepergian. Nah, ini dampaknya akan sangat luar biasa. Ya. Nah, di slide ini hanya menggambarkan prosesnya adalah bahwa semuanya akhirnya kena. Nah, ini kalau kita lihat yang bintik merah itu adalah sebetulnya virus itu mempengaruhi semua sektor ekonomi kita, ya. Dimulai dari supply shock itu yang di sebelah kanan, karena disuruh nggak usah bekerja. Nah, terjadi disruptions dari supply chain, bukan hanya domestic supply chain, tetapi juga international supply chain. Nah, kemudian sesudah itu, yang berikutnya adalah disebutkan nggak usah bepergian. Kemudian store close. Jadi nggak usah diantar. Nah, ini menyebabkan seperti yang kita lihat di sini, maka yang terjadi adalah consumer spending, demand shock-nya terjadi. Jadi tadi Ibu Destri menyatakan supply shock, demand shock, ini gambarannya seperti ini. Karena kalau kita nggak bepergian, ya tentu kita nggak spending uang kita untuk misalkan naik kereta, apakah naik mobil, apakah juga naik pesawat jadinya. Jadi permintaan terhadap servis atau barang yang diberikan oleh para pebisnis ini menjadi drop sangat luar biasa. Ini yang saya katakan tadi, pemerintah secara sengaja meminta seperti itu, demand shock. Dan dampaknya ini kalau saya menjelaskan ini kaitannya satu dengan yang lain, ini akan sangat panjang sekali. Tapi bisnis kena, rumah tangga kena, karena para pebisnis juga nggak sanggup memberikan gaji dan juga pekerjaan secara terus-menerus kalau disuruh berhenti semuanya. Dan kemudian dampaknya adalah ekspor juga tidak jalan, impor tidak jalan. Dan yang terjadi adalah bisnis yang paling besar selama pandemik itu, selama wabah itu memuncak adalah bisnisnya government. Jadi pemerintah kalau kita lihat, mereka akan transfer ke rumah tangga dan juga buying and transfer kepada pebisnis. Jadi memang role dari pemerintah dalam situasi seperti ini sangat-sangat dominan. Dan memang hanya pemerintah lah, ya, dimanapun yang bisa menggerakkan ekonomi. Karena seluruh sektor-sektor swasta disuruh berhenti. Itu yang terjadi. Di sisi lain, penerimaan pemerintah drop, ya, tapi transfer terhadap rumah tangga naik, kemudian transfer kepada bantuan kepada pebisnis juga naik, yang terjadi adalah defisit naik. Ya. Demikian juga pebisnis, karena pebisnis akhirnya tidak punya pendapatan, dia mulai melakukan restructuring dengan sektor finansial. Ya. Dan tentu bagaimana pebisnis mau melakukan investasi kalau demand tidak ada. Demikian juga antara rumah tangga dengan financial sector, rumah tangga juga akhirnya nggak bayar KPR, nggak bayar KKB, ya, kredit kendaraan bermotor atau kredit perumahan. Itu yang terjadi. Jadi ini keseluruhannya sebetulnya itu bagaimana COVID-19 ini, krisis ini, itu seluruh sistem ekonomi kita dirusak oleh ini. Nah, berikutnya tadi ini sudah dikatakan hanya mau menggambarkan bagaimana setiap tadi itu IMF, World Bank, OECD sudah menggambarkan bagaimana seriusnya bahwa tahun 2020 ini itu jelas disebutkan itu dunia mengalami resesi dari pertumbuhan 3% menjadi minus 5%.
Hampir rata-rata seperti itu. Jadi perkiraannya adalah ada yang OECD menyatakan mungkin terjadi double hit atau W itu. Artinya OECD memperkirakan kalau sampai terjadi yang disebutkan gelombang kedua dari COVID ini, maka pertumbuhannya akan lebih parah lagi. Ya. Ini saya tidak akan mengulang ini karena tadi Bu Destri sudah menyatakan ini. Ini adalah yang bisa kita pelajari di sini adalah yang disebutkan dengan PMI, Purchasing Manager Index di manufaktur, service ya. Kemudian yang mungkin yang perlu kita lihat di sini kalau kita lihat drop semuanya di bulan April, drop semua termasuk Indonesia juga seperti itu. Yang mungkin yang bisa kita lihat di sini adalah Cina, ya dia drop di Februari, tapi kemudian dia cepat pulih bahkan di bulan Juni dia sudah di atas yang sebelumnya. Nah ini menjadi sebetulnya semacam harapan kita menjadi path kita atau jalur pemulihan kita kalau bisa seperti Cina ini yang kalau kita lihat di sini. Ini kalau kita tahu bahwa COVID-19 ini menyerang Wuhan itu adalah di bulan Desember, ya. Kemudian di kuartal pertama Cina mengalami negatif growth, yaitu minus 6%. Nah, jadi boleh dikatakan kalau kita melihat path-nya China ini negatif growth di kuartal pertama, di mana serangan itu awal dari COVID itu mulai di kuartal keempat. Jadi kita nggak perlu kaget kalau di kuartal kedua tahun ini, yang sampai dengan Juni ini, data-data yang muncul nanti baik itu dari BPS, dari Bank Indonesia, kemungkinan mengalami negatif growth itu kita nggak perlu kaget. Karena kalau kita lihat China seperti itu. Dan itu karena memang kegiatan ekonomi diberhentikan. Ya, diberhentikan secara sengaja oleh pemerintah. Ya. Nah, harapan kita adalah bahwa di kuartal ketiga, sama seperti apa yang kita lihat di Cina ini menunjukkan kuartal kedua di sini, di Cina, menunjukkan positif pertumbuhannya. Artinya, kalau kuartal kedua positif di Cina, sama seperti harapan kita, di Indonesia, di kuartal ketiga, kita harus mulai recover dengan cepat. Nah, ini yang kita hindari. Yang kita hindari adalah kalau kita negatif growth di kuartal kedua, seperti yang kami sebutkan tadi, dan kemudian dilanjutkan dengan kuartal ketiga, maka itu yang disebutkan dengan resesi. Nah, kalimat resesi ini adalah kalimat yang boleh dikatakan haram. Ya, kita mencoba menghindari itu. Karena kalau resesi terjadi, maka dampaknya itu bukan hanya kalimatnya resesi, tapi dampaknya adalah confidence kepada kepercayaan. Saya pikir kepercayaan para pebisnis, kepercayaan rakyat luas juga akan banyak. Itu yang menjadi tantangan buat kita semua di Indonesia, dan terutama tentu buat pemerintah. Saya akan lanjutkan, ini adalah yang kami sebutkan tadi, lebih detailnya, Bapak dan Ibu tentu mengetahui perkembangan retail sales di Indonesia yang turun secara signifikan, yang merah itu. Ya. Demikian juga motor vehicle sales. Saya tidak perlu membacakan apa yang terjadi dengan Astra, penurunan dari penjualan Astra. Artinya motor vehicle secara keseluruhan drop, yang merah itu kembali Indonesia. Jadi sangat signifikan memang penurunannya. Ya. Nah, penurunan ini yang kami katakan tadi karena demand tidak ada, disuruh berhenti di rumah. Kita nggak perlu lagi nggak ada mobilitas, jadi tentu nggak ada permintaan terhadap mobil baru. Ini hal yang memang konsekuensi daripada COVID ini luar biasa dampaknya. Ini juga bagaimana pertumbuhan di seluruh dunia akhirnya kebanyakan mengalami negatif growth di sini. Yang perlu diperhatikan di sini negara-negara yang lebih terbuka, ya contohnya di sini Singapura itu sudah negatif growth di kuartal pertama. Jadi di kuartal kedua diperkirakan mereka akan mengalami negatif growth lagi.
Jadi mereka sudah pasti akan mengalami resesi, ya. Demikian juga France dan juga yang lain-lain. Kita masih 3% growth. Tapi seperti yang kami katakan tadi, di kuartal kedua tahun ini, yaitu sampai dengan bulan Juni bulan lalu itu, diperkirakan perkiraan kami antara -3 sampai -5%. Itu kita tidak perlu kaget dengan itu. Persoalan adalah di kuartal ketiga ini adalah pertaruhannya buat kita semua, buat ekonomi Indonesia, buat pemerintah juga. Apakah kuartal ketiga nanti kita masih negatif growth atau tidak? Itu yang menjadi sebetulnya pertanyaan yang kita harus jawab semua. Nah, ini adalah Indonesia, ini Bapak-Bapak dan Ibu, tadi Bu Destri sudah cerita mengenai bagaimana penurunan dari 5% menjadi 2,97%, ya, dengan komponen-komponennya, baik itu investment drop secara signifikan, demikian juga konsumsi, dan yang lain-lain, ekspor, impor tentu. Kita nggak bisa mengharapkan pertumbuhan dari perdagangan, ekspor maupun impor untuk tahun ini. Bahkan mungkin sampai tahun depan. Karena semua negara itu mencoba membenahi negaranya masing-masing, ekonominya masing-masing, dan international trade itu menjadi melemah, berkurang jadinya, karena perhatiannya semua kepada domestik. Nah, financial sector ada kecenderungan flight to quality. Ya, ini saya hanya sebentar saja di financial sector ini, karena tadi juga Bu Destri sudah touch ini. Ya, kecenderungannya adalah memang flight to quality terjadi di financial sector. Di Indonesia juga seperti itu, Ibu dan Bapak sekalian. Jadi US Treasury Bills atau government bond dari Amerika itu menjadi tempat pelarian pada saat terjadi kekhawatiran, atau juga ke emas. Jadi terjadi capital outflow dari emerging market, dari negara-negara ekonominya yang berkembang, dan flight to quality ke treasury bond maupun ke emas. Di banking sector yang terjadi, Ibu dan Bapak sekalian, adalah credit crunch. Jadi memang tidak ada persoalan likuiditas secara umum di banking sector, tapi ada market segmentation. Market segmentation itu karena ada kekhawatiran, maka ada perpindahan dari dana itu dari bank-bank yang relatif kecil yang dianggap kurang berbobot, ya pindah ke bank-bank yang relatif besar yang dianggap berkualitas tinggi. Dan pada saat yang sama terjadi credit crunch. Credit crunch adalah credit risk menjadi naik. Ya tentu bisa dipahami kenapa credit risk naik. Karena dengan situasi seperti yang saya gambarkan di depan tadi, di slide yang kedua di depan tadi, di mana market semuanya, yang terjadi adalah restructuring semuanya. Tentu kalau perusahaan melakukan restructuring, kemudian juga secara umum saya bicara ini, revenue tidak ada, cash flow diperkirakan akan terjadi persoalan ke depan, ya ujungnya bank akan reluctant untuk memberikan kredit. Itu yang terjadi. Kemudian ada tentu pressure terhadap exchange rate rupiah, stock, bond market. Seperti yang tadi sudah dibicarakan. Ini hanya menggambarkan saja apa tadi introduce kembali apa yang dikatakan itu secara keseluruhan stock market drop, kemudian dari emerging market portfolio juga drop, tapi gold price itu naik, yang indeksnya itu yang kami sebutkan tadi itu flight to safety. Flight to safety itu terjadi dari gold price index yang naik di sini dan juga US Treasury bond yang turun yieldnya. Ya, US Treasury bond itu turun itu menyatakan bahwa permintaan terhadap US Treasury itu meningkat sangat tajam sekali, ya, sehingga dia turun. Ya. Jadi itu yang terjadi. Yang lainnya ini adalah inflasi, tadi sudah dibicarakan oleh Bu Destri, memang tidak ada ancaman inflasi karena ya memang income tidak ada, ya bahkan under pressure, permintaan tidak ada, inflasi tentu tidak ada ancaman, jadi tidak ada kekhawatiran di sini. Ini banking sector terjadi. Yang kita lihat di sini sangat terjadi
penurunan, dan ini mungkin juga ada relevansinya dengan bisnis Astra, adalah konsumsi yang turun, ya, turun sangat drop sekali, dan juga working capital juga drop kalau kita lihat di sini, ya, drop dia 0,1, ya, kemudian konsumsi juga drop, ya, semuanya drop, ya. Pertumbuhan dari kredit ini yang kita sebutkan dengan kredit crunch. Di sisi lain, Ibu dan Bapak sekalian, tabungan naik. Jadi kredit tidak menurun, menabung naik. Ya, karena boleh dikatakan the upper income group itu tidak mengkonsumsi sebagaimana normal. Ya, kita tidak bepergian, kita tidak beli apa-apa, tinggal di rumah. Ya, akibatnya adalah memang deposit yang naik, tapi kreditnya turun. Itu yang terjadi, Ibu dan Bapak sekalian. Saya kurang tahu apakah ibu-ibu Astra masih melakukan pembelian tas pada saat di rumah, work from home atau tidak. Tapi data ini menunjukkan kelihatannya yang medium to upper income group itu tidak beli banyak, itu mungkin hanya untuk keperluan yang esensial saja. Ini menggambarkan situasi yang tentu berdampak kepada bisnis. Yang saya katakan tadi, saya mencoba membumikan data-data makro ini ke bisnis kita masing-masing. Ya. Ini adalah exchange rate, saya tidak perlu membahas ini, bagaimana movement dari exchange rate, tadi sudah dibicarakan oleh Destri. Kemudian ini adalah stock index yang terjadi penurunan. Ya, kita tentu market cap-nya Astra, market cap-nya saya di BCA juga turun, ya. Market cap kita turun, kita lihat di sini market cap dari Jakarta Composite Index itu dari 7.247 triliun menjadi 5.776 triliun. Jadi sekitar 1.500 triliun terjadi, katakanlah market capitalization destruction di situ, atau simpelnya adalah wealth dari di pasar modal itu hampir 1.500 triliun itu hilang. Ya. Ini adalah bond index yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau ini menggambarkan kalau sebelum COVID ini kita di sekitar 6,65, kalau pemerintah mengeluarkan surat hutang di 6,65%, maka sesudah COVID sempat naik, sekarang di 7,25. Jadi memang cost of fund dari pemerintah kalau mereka mengeluarkan surat hutang naik ya di sini, ya. Hampir 60 basis point sih. Di sisi lain, kalau kita lihat di Amerika justru turun, ya. Turun ya. Kalau di sini dia mungkin di sekitar kalau kita lihat di bulan Maret atau bahkan di Februari, di sini 1,92, sekarang dia tinggal 0,69. Jadi terjadi penurunan. Ya, ini yang kami sebutkan tadi karena flight to quality. Para pemodal dari emerging market berpindah dia ke negara yang dianggap menjadi safe haven. Dalam hal ini adalah United States. Nah, ini adalah energi, kembali energi. Ini persoalan kita tersendiri, ada yang naik di sini sama seperti data yang sebelumnya adalah komoditas gold di sini. Ya. CPO kalau kita lihat di sini dia masih relatif lemah, ya, meskipun sudah lebih baik dari bulan Mei yang lalu data dari CPO di sini. Ya. Sementara yang lain-lain juga akan relatif weak, boleh dikatakan dibanding dengan awal tahun. Jadi secara umum kalau kita lihat yang di sebelah kanan itu commodity price itu hanya gold yang naik, yang lainnya itu memang terjadi koreksi. Ya. CPO dari year to date itu turun, boleh dikatakan hampir 20%. Gitu. Ya, ini juga tentu akan berpengaruh terhadap bisnisnya Bapak, terutama di CPO. Nah, itu adalah apa yang kita lihat tadi. Kami waktu itu bertempur, fight dengan para epidemiologis. Saya dihajar oleh para epidemiologis waktu itu, kok berani-berani membuka ekonomi kita yang waktu itu akhirnya bocor itu kira-kira bulan Juni
tanggal 8 maka ekonomi harus mulai dibuka, kemudian tanggal sekian dibuka lagi ini, tanggal berikutnya dibuka lagi ini. Waktu itu presentasi ke Menko dan juga ke Presiden waktu itu. Epidemiologis sangat marah sekali. Apakah kalian tidak takut akan ada banyak yang bisa mati akibat dari sini? Ini memang dilema buat pemerintah juga, karena ini adalah dilema dari satu safeguard life versus safeguard the livelihood. Jadi safeguard ini persoalannya adalah bagaimana mencoba memastikan kesehatan kita tetap terjaga, menjaga kesehatan, tapi pada saat yang sama juga bagaimana kita menjaga mata pencarian juga tetap ada. Ya, itu dilemanya di situ. Jadi antara mata pencarian dengan kesehatan. Nah, early indicator ini yang kita lihat dari yang kita ambil ini sebetulnya dari data NASA ini menggambarkan bahwa ekonomi kita mulai bergerak, ya, yang di sebelah kiri itu. Kalau blue, more activities, di Jawa juga more activities. Kemudian juga tentu yang bisa dilihat adalah pollution. Ya, kalau indeks polusi itu naik, berarti kegiatan itu makin naik itu. Jadi is a bad and good things. A bad things tentu polusi banyak, tapi a good things itu menandakan kegiatan ekonomi juga bergerak. Itu early indicators menunjukkan bahwa ekonomi kita sudah mulai bergerak. Ya. Ini data yang kami kumpulkan juga di BCA ini. Ini menunjukkan juga data di bulan Juni menunjukkan titik belok. Memang ini drop sangat luar biasa. Ini yang kami sebutkan tadi, ini namanya coincident indicators, yang menandakan memang kalau sampai dengan bulan Mei, Juni itu, Mei akhir ini drop. Tapi begitu kita dibuka ekonominya, dia mulai ada titik belok di sini. Yang merah itu Ibu dan Bapak sekalian. Ini sengaja kita bikin ilustrasinya. Tentu di tempat Bapak ini otomotif, ya. Ini sampai dengan 17 Juni angka waktu itu baru 37% year to date, ya. Dari tentu kira-kira seharusnya sekitar 47-48%, ini baru 37%. Kemudian ini average growth-nya di bulan Juni itu minus 43. Memang kalau kita lihat di sini, Bapak di sini masih merah di sini situasinya. Untuk menggambarkan saja ini. Demikian juga di consumer financing, ini di merah, ya, yang saya lihat ada kaitannya. Tentu di CPO, setahu saya dia hijau, artinya untuk bisnis CPO mestinya cukup baik, tetapi di bidang otomotif, kalau kita lihat, dan juga transportation and logistik di sini, itu masih minus. Ya. Ini juga kategori deep contraction ini juga yang saya mau menggambarkan di sini, dia sudah mulai ada titik balik. Ini yang saya sebutkan tadi, ada titik belok atau artinya ada semacam hope, ya, bahwa sesudah mulai ekonomi dibuka, dia langsung berbelok revenue-nya, ya, revenue growth di sini. Contraction material di sini masih minus, financial services itu minus di sini. Semuanya masih minus memang. Tetapi dia sudah mulai bergerak maju. Ya. Nah, yang berikutnya adalah bagian yang ketiga, kira-kira apa yang respons dari pemerintah sekarang dan juga nanti, bukan pemerintah sekarang, maksud saya, respon dari pemerintah sekarang ini dan juga beberapa tahun ke depan. Nah, policy response itu fokusnya yang pertama adalah kepada health dulu. Tentu itu sudah dilakukan di kuartal kedua. Jadi awal-awalnya bulan April fokusnya adalah health. Kemudian yang kedua adalah social protections, yang bansos-bansos. Dan itu diperkirakan masih akan berlanjut hingga akhir tahun. Kemudian ada business activities, itu terutama adalah restructuring. Itu sudah dilakukan, small and medium enterprise, ya, itu dilakukan restructuring, boleh dikatakan belum pernah dalam sejarah kita itu besar-besaran, apakah itu KPR di finance companies juga seperti itu, lembaga-lembaga pembiayaan seperti itu, dilakukan restructuring.
Yang kedua adalah fiskal stimulus. Jadi memang fiskal stimulusnya seperti yang kami gambarkan tadi, karena pemerintah memang yang memberhentikan kegiatan ini, ya pemerintah akhirnya harus memberikan fiskal stimulus, ya 6,3% PDB. Ya. Ini kelihatannya besar, tapi dibandingkan dengan berbagai negara lain, itu mereka melakukan fiskal stimulus itu 10, 15%, 20% itu. Ya, kita 6,3%. Apakah itu cukup? Apakah itu dibutuhkan lebih banyak lagi? Kalau apakah dibutuhkan? Jelas dibutuhkan. Pertanyaan dari mana? Ya, dari mana uangnya? Ya, intinya begitu. Dan kemudian apa dampaknya ke lower middle income, ke SME, korporasi, dan bagaimana economic recovery program yang disebutkan dengan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN ini. Kemudian apakah ada nanti pembiayanya ekstra budget dari support? Ini yang dikatakan Bu Destri tadi mengenai burden sharing, bahwa ini kali ini nggak bisa hanya pemerintah, maka Bank Indonesia juga harus ikut menanggung sebagian beban ini. Nah, jadi tadi saya sudah sebutkan choices-nya adalah safeguarding our life, itu lockdown. Kalau kita lockdown, tentu mungkin penularan tidak akan ada. Ya. Jadi kita akan hidup di sisi lain. Tapi kalau kita lockdown terus, ya mata pencarian nggak ada, ujungnya mati juga. Ya, safeguarding our livelihood. Jadi ini adalah dilema waktu itu, lockdown atau opening ekonomi dengan new protocol. Yang kita pilih ujungnya adalah opening the economy dengan new protocol. Ini adalah keadaan sekarang. Kalau saya gambarkan secara sederhana, how deep are demand disruptions? Nah, sekarang seperti yang kami sebutkan tadi, dengan berhenti sampai dengan Juni, itu mulai terlihat titik belok di sini. Pertanyaan sekarang, titik belok ini apakah dia minus 3 atau minus 5%? Ini berapa lama kita di sini? Ya, ini how long the disruptions last? Baru kemudian yang lebih penting lagi adalah seberapa cepat kita bergerak ke atas nih. Kalau tadi saya sudah menunjukkan ada titik belok di sini, ada titik belok, tapi seberapa cepat, the slope-nya itu menjadi penting. Ya, apakah bisa lebih cepat recovery atau lambat? Ini menjadi kunci di sini. Itulah sebetulnya yang akan dilakukan oleh pemerintah. Ini yang pemerintah lakukan adalah health safety net, jaring pengaman kesehatan, kemudian jaring pengaman sosial, kemudian jaring pengaman sektor real, dan juga ada financial system safety net. Jadi kira-kira ini secara umum strateginya, ya, strategi untuk bertahan masih, untuk survival, prevention dan juga survival. Ini adalah expenditure yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk safety net 87,55 itu yang waktu itu yang Presiden marah-marah kalau Ibu dan Bapak sekalian yang pidato Bapak Presiden yang bocor, sengaja dibocorkan oleh istana, yang marah-marah di mana health safety net ini belum dibelanjakan dengan optimal. Social safety net, bansos-bansos udah relatif mudah. Business incentive ini berupa pajak, ini relatif sebetulnya boleh dikatakan half-half lah, nggak murni jalan. Karena pada saat ekonomi tidak bergerak, tax incentive apa yang dibutuhkan, keringanan apa yang dibutuhkan, toh ekonominya sudah tidak bergerak kok. Ya itu, jadi mungkin yang business incentive, tax income itu atau VAT, apakah import tax exception ini diperkirakan akan sebesar itu kalau normal. Tapi kalau kegiatannya tidak ada, sebetulnya semua yang di sini itu, yang business incentive yang disebutkan pajak ini, ya tidak terlampau banyak. Kemudian ini adalah interest rate subsidy yang akan diturunkan kepada terutama yang mikro, ya, skala mikro dan juga rumah tangga. Kemudian ada disebutkan restructuring fund di sini dan yang lain-lain di sini, ya. Kemudian ada pembiayaan untuk korporasi diperkirakan 53,57 triliun, termasuk itu yang kalau kita lihat yang paling besar sebetulnya untuk
BUMN di sini. Kemudian ini adalah sebagian dipinjamkan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah juga punya kesulitan, ya. Pungutan mereka dari iklan, pendapatan daerah menurun, sehingga mereka juga kesulitan. Jadi pemerintah pusat juga meminjamkan mereka. Ini angkanya, Ibu dan Bapak sekalian, ya. Nah, progresnya ini yang membuat, yang saya sebutkan tadi, progresnya ini yang membuat Presiden marah. 1,54 ini sampai dengan bulan Mei waktu itu, ya. Kemudian bisnis insentif 6,8%. Ini yang saya jelaskan tadi. Ini yang pidato Presiden melihat ini yang marah-marah beliau waktu itu. Demikian juga ini. Jadi dianggarkan besar, tetapi implementasinya masih relatif lambat. Ini yang kita harapkan. Jadi kalau kita lihat angka yang saya sebutkan tadi, Ibu dan Bapak sekalian, ini yang harus menjadi kunci sebetulnya di kuartal ketiga ini. Kalau progres di sini tidak ada, maka kuartal ketiga kita bisa negatif. Ya, ini yang harus didorong habis-habisan, Ibu dan Bapak sekalian. Ya. Kalau tidak, kita akan mengalami resesi di kuartal ketiga. Karena seperti yang saya katakan tadi, sekarang adalah bisnisnya pemerintah. Ini fiscal stimulus, ini angka-angka perkiraan dari Departemen Keuangan ke depan seperti apa, ya. Tapi debt kita, GDP kita akan naik memang menjadi, boleh dikatakan bisa mencapai di sekitar 37-38% jadinya. Jadi sekitar 30%. Nah, saya masuk kepada yang lebih bekerja. Apakah semuanya bisa bekerja atau tidak? Kemudian kasus di Cina yang kita lihat, apakah orang bekerja atau laser, kemudian ternyata meskipun sudah mulai bekerja, ternyata ada kekhawatiran sehingga demand itu atau permintaan itu sangat lambat sekali. Jadi terjadi shock secara mungkin psikologi, kehati-hatian menjadi tinggi, sehingga orang untuk melakukan spending, ya sebagaimana dulu, itu sangat lambat sekali, karena ada kekhawatiran mungkin pendapatan saya di masa depan juga tidak pulih. Ini yang kita lihat dari case di China itu loh. Case Indonesia antara shopping mall dan traditional market. Shopping mall saya juga melihat mall-mall itu masih, ya memang sudah ada orang, tapi pengunjungnya juga masih relatif lambat, ya kecil, jumlahnya juga kecil. Nah, the role of fiscal policy seperti yang kami katakan tadi menjadi sangat-sangat penting sekali, ya. Kemudian ada persoalan potensi less labor intensive. Nah, ini yang menjadi persoalan sendiri di Indonesia karena dengan COVID-19 ini kita seperti sekarang ini online, terus kita tentu tidak ada bertemu muka. Kalau kita offline, kita akan menyewa satu ruangan atau ruangan yang besar, tentu kita akan di-serve makanan, ada yang men-serve makanan. Jadi itu akan memerlukan labor intensif. Tapi dengan kita seperti sekarang ini, pertemuan sekarang ini contohnya less labor intensif. Nah, kalau less labor intensif, apa dampaknya kepada sektor-sektor perekonomian kita ini? Ya? Ini apakah akan pulih kembali yang labor intensif ini atau terjadi memang shifting menjadi lebih capital intensif atau teknologi intensif nantinya. Ini menjadi persoalan juga buat kita yang negaranya besar, ya, jumlah penduduknya besar, dan yang pencari kerja cukup besar. Kemudian vaksin yang kami sebutkan tadi di awal, ini kapan ini bisa ditemukan? Ini menjadi sumber ketidakpastian. Apakah V-shape dalam arti recovery kita ini atau U-shape atau W-shape? W-shape artinya terjadi gelombang kedua, akhirnya mungkin kita harus lockdown lagi. Ya, ini akan sangat bergantung disiplin dari masyarakat sebetulnya. Nah, jadi kalau saya melihat seperti ini, Ibu dan Bapak sekalian, recovery pattern kita, jadi pola recovery kita kira-kira seperti ini. Ya, jadi kita hit the bottom tadi di bulan Juni, kemudian jadi di Mei, kemudian di Juni begitu kita buka terjadi kenaikan.
Nah, persoalan sekarang pola kenaikannya apakah seperti ini atau yang merah ini atau yang biru ini. Dan ini pola ini akan terus sampai vaksin ditemukan. Ya, ini perkiraan yang saya baca itu mungkin sekitar 1 tahun ke depan. Ya, semua berlomba sekarang untuk menemukan vaksin dan memproduksi secara masif, kemudian mendistribusikan kepada penduduk dunia. Ingat, penduduk dunia itu hampir 8,5 miliar, ya 8 miliar lebih sekarang ini. Jadi itu jumlah vaksinnya harus signifikan, ya. Jadi bukan hanya memproduksi 100, 200 ribu, tapi kita bicara 8 miliar lebih yang harus terdistribusi seluruh dunia. Jadi pattern recovery itu akan seperti ini, Ibu dan Bapak sekalian. Ini adalah untuk mempersiapkan kita. Ini saya bicara rata-rata. Selalu ada yang extraordinary. Apakah kita bisa membeat yang rata-rata ini atau tidak, ya? Ini pola recovery-nya kira-kira begini. Nah, jadi ini yang sebetulnya saya sebutkan tadi, yang terjadi kalau kita adalah mencoba mensupres, ya, virus itu di sini. Begitu dia turun, ini yang kami sebutkan tadi, kita buka, tapi kita juga harus bersiap-siap potensi gelombang kedua itu sampai tahun depan bisa saja terjadi. Ya, ini yang kami sebutkan tadi, kita exit atau reopen, kita buka, kemudian ini recovery ini untuk safeguard our livelihood. Safeguard our livelihood yang saya katakan tadi adalah bagaimana supaya mata pencarian kita tetap ada. Sedangkan yang di atas itu adalah safeguard our life. Ini akan selalu menjadi pilihan, ya. Ini juga yang strategi ini yang kita ambil, kami yang buat ini, dan inilah strategi yang dilakukan di Indonesia sekarang, ya, melalui PEN, ya, program ekonomi program yang saya sebutkan tadi, kemudian exit dari COVID-19. Jadi keberhasilan kita untuk memerangi virus ini, untuk dia bisa disupres dengan new protokol itu juga menjadi kunci, ya. Dua-duanya ini adalah harus berhasil. Satu adalah exit dari COVID-19, ekonominya dibuka, protokolnya kesehatan jalan, kemudian fiskal dan monetary yang saya sebutkan, program ekonomi itu harus jalan secara efektif. Dua-duanya harus jalan. Ekonomi dibuka, kemudian fiskal akan mendorong konsumsi, dan seterusnya kalau konsumsi naik, capacity utilization naik, maka permintaan terhadap investasi akan naik. Itu kira-kira senario atau narasinya. Ya, Indonesia itu ternyata dilakukan survei itu relatif lebih optimistik terhadap dibanding negara lain. Mungkin orang Indonesia selalu optimistik, ya. Optimistik terhadap masa depan. Ini berdasarkan survei. Kemudian, tapi dia concern terhadap job security. Memang seperti yang kami katakan tadi, terutama yang di labor intensif atau di informal sektor informal atau outsourcing, ini menjadi concern mereka. Dan juga tentu saudara-saudara kita yang bekerja di sektor informal itu adalah pendapatan mereka hari ini, itu adalah untuk mereka makan hari ini dan besok. Kalau mereka tidak bekerja 1 hari, 2 hari, besoknya lagi mereka tidak akan makan. Jadi ada concern seperti itu. Ini yang kami coba lakukan pemetaan di Kementerian Perekonomian waktu itu. Ada potensial short-term winner dan loser di Indonesia berdasarkan ini angka-angka yang di atas yang di samping itu adalah kontribusi terhadap ekonomi Indonesia itu. Jadi totalnya ini adalah kira-kira 100% lah, mulai dari medicine. Nah, yang kanan itu adalah yang winner, short term, ya. Ibu dan Bapak sekalian, kita bicara tahun ini. Memang medicine, ya, food processing, health services, kemudian information and communications. Inilah sebetulnya yang waktu itu yang menjadi pemenang, boleh dikatakan, ya. Sampai dengan wholesale dan juga trade. Jadi artinya retail khususnya yang untuk food ini yang menjadi pemenang. Di sisi lain, di sebelah kiri yang merah itu adalah seperti tourism, ya, and leisure. Ini mungkin
sama seperti Bali atau hotel wisata ini akan takes time, ya. Dan sekarang jelas mereka habis lah, terpukul habis ya, dan agak cukup lama mungkin pulihnya. Demikian juga aviation and maritime, ya. Kalau kita baca hari-hari ini bagaimana Lion, bagaimana Garuda, bagaimana Cathay, ya, Singapore Airlines, semuanya itu suffer ini. Dan termasuk bisnisnya ibu dan bapak sekalian, otomotif juga loser, ya, di dalam pada saat terjadi merebaknya virus ini. Ini situasinya, ya. Tentu ini bagaimana melakukan rebound atau bahkan memutar balik ini, ya. Jadi bisnis bapak otomotif kapan akan balik lagi? Nah, itu yang mungkin yang tadi di awal pidato Pak Joni ini yang mungkin menjadi PR buat ibu dan bapak sekalian, ya. Karena kebetulan bapak berkecimpung paling besar di sini juga di construction mungkin, ya, dan real estate juga itu relatif dia boleh dikatakan potential loser di dalam pemetaan kami di sini, ya. Bagaimana men-turning around tentu itu adalah PR ibu dan bapak sekalian. Nah, ini yang kami lihat bisnis model Astra ada otomotif, financial services, heavy equipment, ya, agribusiness, infrastruktur. Ini yang saya katakan tadi dicoba dilihat, ya, dengan yang saya di slide yang sebelumnya. Kami lakukan exercise ini dan kira-kira apa yang akan yang perlu dilakukan oleh setiap pebisnis, ya, dalam hal ini. Karena saya diundang oleh Astra, kira-kira apa yang akan dilakukan Astra dalam situasi yang kami sebutkan tadi, ya. Jadi memang the world is remade, boleh dikatakan dunia ini itu di-remade kembali, seakan-akan dilakukan adjustment, remade, seperti ditata ulang dunia ini, ya. Jadi memang krisis ini sudah menata ulang lagi belief dan juga perilaku kita sekarang ini. Ini yang terjadi ibu dan bapak sekalian. Jadi memang pertanyaannya, how can companies prepare for a post-crisis world rather than, jadi bagaimana kita menyiapkan terhadap post-COVID crisis ini daripada kita memang hunkering down atau waiting for a return to the past. Mungkin kita nggak bisa lagi melihat bagaimana cara-cara yang dulu. Return to the past mungkin saya nggak tahu ini hanya pertanyaan buat ibu dan bapak sekalian. Saya sengaja memprovok ibu dan bapak sekalian untuk mencoba melihat ini, apakah hunkering down, apakah cara-cara yang dulu, yang bapak sukses, ibu dan bapak sekalian sukses, itu masih berlaku nggak? Nah, itu adalah pertanyaan, ya. Ya, saya nggak tahu, itulah yang saya provok ibu dan bapak sekalian. Nah, saya melakukan studi juga historical example, seperti halnya saya juga melakukan tadi yang saya sebutkan tadi, history dari pandemik ini. Memang setiap krisis itu terjadi shifting, ya, shifting dari perilaku seperti yang saya katakan tadi, bahkan shifting daripada business model, ya. Contohnya yang 9/11 lah. Akibatnya kan kita menjadi terbiasa dengan pemeriksaan di airport, ya, dan strict aviation security, ya. Kita harus buka sepatu kalau ini, kita jadi it's a new policies dan kita menjadi a new way of life, dan itu kelihatannya akan terus di situ. Nah, demikian juga pada saat Perang Dunia Kedua, maka pada saat itulah secara besar-besaran shifting bahwa perempuan itu joining the workforce. Nah, itu kan sesuatu yang men-shifting bisnis kita itu. Demikian juga pada saat terjadi SARS itu sebetulnya tahun 2003. Ya. Disitulah kemudian new consumer behavior, orang takut, mulai terjadinya maraknya e-commerce di situ. Nah, sekarang dengan COVID-19 ini, apa yang akan terjadi? Ya, saya sudah sebutkan tadi, belief orang berbeda, kemudian behavior orang berbeda. Nah, itu yang mentransform menurut saya sektor-sektor perekonomian ini.
kami di Kementerian Perekonomian juga mikir keras mengenai ini. Apa yang akan terjadi ke depan ini? Ya, saya pakai pelajaran atau ilmu yang saya pelajari dari berbagai. Jadi jelas tidak bisa business as usual. Kalau business as usual, you return to the past. Itu namanya hunkering down. Itu saya pikir kita nggak bisa melakukan itu lagi. We have to change. We have to adapt, ya, to the new environment. Nah, so the crisis 19 ini, COVID-19 crisis itu remakes the way business behave kepada uncharted water. Nah, jadi kalau boleh saya katakan ini news event itu sebetulnya ini ibarat yang disebutkan ibarat gunung es di laut itu yang kita baca di sini, yang harus kita lihat di setiap perusahaan. Pemerintah juga saya anjurkan seperti itu, bagaimana pattern dari sistem behavior ini, trennya seperti apa. Kemudian apakah terjadi perubahan dari structure yang di bawah ini, Ibu dan Bapak sekalian. Deep system structure, the driving. Nah, ini yang kami coba lihat, mengidentifikasi the driving force yang di bawah ini. Ini kalau Ibu dan Bapak sekalian sangat familiar dengan bagaimana kita membuat scenario planning seperti ini, ya, yang kita lihat adalah the driving force-nya ini karena terjadi perubahan yang di atas kita sebutkan tadi, tetapi yang perlu kita lihat adalah driving force, the deep system structure yang di bawah ini, maka itu akan mempengaruhi yang kita sebutkan dengan pastel atau indirect environment atau contextual environment seperti teknologi, legislation. Ibu dan Bapak sekalian bisa melihat bagaimana perkembangan di legislasi akhir-akhir ini. DPR demikian aktif. Economic development, demografi, ya. Nah, itu yang berpengaruh nanti terhadap transactional environment, terhadap supplier, employees, dan juga bagaimana aktor, business leader. Ini yang kami lihat sekarang sedang terjadi, ya. So, the COVID-19 itu merubah semuanya. Dan itu menjadi the driving force terhadap perubahan itu, sebetulnya COVID-19 itu. Bisa eksternal, bisa internal, itu yang kemudian membentuk industri itu. Ya, ada external driver, ada internal driver. Ini yang saya lihat menjadi penting untuk, saya pikir, buat para pebisnis di Indonesia. Ya, saya selalu menyatakan ini bukan hanya buat pebisnis, tetapi pemerintah juga harus cepat-cepat melihat perubahan ini, di mana pebisnis dan pemerintah bersama-sama, ya, bersama-sama dalam hal kolaborasi bagaimana merespons terhadap the remakes of this new business way yang saya sebutkan tadi. Ya. Nah, jadi biasanya adalah skenario ini dari driving force yang saya sebutkan tadi, itu akan mempengaruhi scenario planning, mungkin saya nggak tahu, untuk minimum 3, 5, bahkan 10 tahun ke depan, ini yang saya sebutkan tadi, sehingga kita mempunyai plausible outcome. Ya, kita mencoba melihat beberapa possibility, dan kemudian dari situ kita lihat ada yang fighting fires. Ada memang yang memang tidak selalu baik, yang seperti yang kami sebutkan tadi, seperti sekarang adalah fighting fires, tapi juga ada new opportunities. Nah, dengan senario inilah menurut saya kita bisa melihat opsi semua itu, kita lihat selalu dari krisis itu selalu akan ada opportunities. Jadi bukan hanya yang problem yang ada, tapi opportunities. Oleh karena itu, menurut saya, kalau soal krisis ini kan bukan kita yang bikin. Tetapi pertanyaan adalah, apa kita waste this crisis, akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa, dan hanya kita hunkering down, ya, dan kita anggap kita seakan-akan bisnis kita bisa kembali seperti yang dulu, cara-cara kita melakukan. Oleh karena itu, kami anjurkan kita harus rethinking the project. Mungkin harus dilakukan lagi, rethinking, ya, terhadap strategi-strategi yang Bapak-Bapak dan Ibu lakukan seperti sekarang ini. Ya. Contohnya adalah trimming the project. Mungkin that may not fit dengan current landscape.
Jadi kalau proyeknya dianggap sudah tidak fit dengan current, mungkin the new normal yang saya sebutkan tadi, mungkin kita harus streaming, ya, gitu. Dan itu set the time. Ini saya kasih contoh. Ini adalah yang saya sebutkan tadi, problem aktif strategi atau revisit strategi, lakukan adjustment sana sini, ya. Ini yang saya lihat, ini kembali saya sebagai makroekonomis mencoba membuat ini connect dengan para pebisnis, ya. Jadi ini yang kami sebutkan tadi, new proaktif strategi atau revisit strateginya. Ini adalah bagaimana strategis untuk existing business. Ini kita coba lihat ya, Ibu dan Bapak sekalian. Ya, the greatest dangers in times of turbulence is not turbulence itself, ya, but act with yesterday logic. Kita selalu seperti yesterday logic. Cara-cara yang lama itu masih bisa berlaku. Nah, itu adalah sebetulnya the dangers in time of turbulence. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus stabilize the company, stabilize the economy pada saat krisis, ya. Kemudian kita harus prepare for a newly uncertain future. Nah, ini dia. Jadi kalau boleh saya gambarkan, ini Ibu dan Bapak sekalian, dari kiri ke kanan ini adalah COVID-19, itu adalah the driving force. Kemudian bagaimana kita merespon? Menurut saya ada 3 respons yang utama. Secure the cash flow, ya. Business streaming, itu yang kita lakukan sekarang. Tentu Ibu dan Bapak sekalian, being agile, ya, bisa dilakukan dengan melihat EBITDA kembali, atau bisa juga membandingkan dengan industri-industri sejenis di tempat Bapak. Pakai GE, McKinsey, Matrix, bisa begitu, ya. Kemudian tahap kedua adalah recovery. Jadi kalau kita lihat, kita memang di bawah ini, sama seperti yang saya sebutkan tadi, ekonomi Indonesia sekarang di bawah. Bagaimana kita merecover ini dan bahkan thrive ke kanan, gitu loh. Itu yang saya pikir yang bisa yang kita lakukan. Tentu yang berikutnya kita harus recover. Recover adalah kita harus mendevelop capabilities kita, the new capabilities, dynamic capabilities, start growing. Kita harus boosting cash flow, kuncinya di situ, revenue kita, ya. Kemudian build strategic alliance dengan berbagai macam pihak-pihak lain, ya. Kemudian flexible supply chain, dan tapi yang tadi yang saya sebutkan di depan itu yang respons secure cash flow, business streaming itu tetap harus dilakukan, continue itu pada saat kita recover. Nah, itu yang memungkinkan kita tadi thrive, ya. Jadi kita akan boost and create new dynamic capabilities, ya. Dan kita selalu bisa one step ahead. Jadi gabungan dari yang saya sebutkan tadi, scenario planning, sesudah kita melihat the trend dari driving force, kita bikin scenario planning, datang dengan strategi ini, kita bisa memanfaatkan opsi-opsi itu bahkan untuk thrive, untuk maju lebih bagus lagi ke depan. Tetapi kita nggak bisa melakukan act seperti yesterday logic. We have to use a new logic, ya. Karena kondisinya tidak yesterday, tapi the future, itu loh. Jadi logiknya juga harus beda. Nah, itu adalah untuk yang existing business. Untuk yang new business selalu akan lihat lagi the new business, ya. Selalu ada opportunity seperti yang kami sebutkan tadi, ya. Jadi memang kita harus acknowledge the industry to lower the uncertainty. Mungkin kita lihat lagi sih the opportunities. Ya, kita juga coba, ya, harus berani mencoba. Yang kemudian set the KPI. Itu selalu menjadi penting buat kita semua, set the KPI dan kapan kita harus berpindah, ya. Nah, gabungan dari beberapa ini yang kami lihat, yang mungkin ya, yang saya nggak tahu, saya bukan ahli di Astra, ya. Ini hanya sebagai usulan framework yang pikiran yang mungkin bapak-bapak manajemen di Astra bisa memakainya, ya. Tentu kita harus think our customer, itu menjadi kunci
pada saat ekonomi sudah dibuka secara gradual, kita tahu bahwa size and populations. Jadi memang Indonesia ini anyway, bahwa hampir seluruh negara di dunia akan mengandalkan domestic demand. Jadi Singapura dengan segala kehebatannya, mereka akan suffer. Karena domestic demand mereka, size mereka, population mereka itu tidak besar. Jadi untuk beberapa waktu ke depan, mereka mungkin akan suffer. Ya. Nah, ini adalah take initiative yang saya katakan tadi. Ya, take care of customer, take care of workers, itu menjadi penting. Dan rebuilding yang saya sebutkan tadi, your business. Ya, jadi konklusinya adalah bahwa COVID-19 sudah merubah hidup kita structurally on a negative side. Dan itu resesi itu definisinya begitu. Saya sebutkan tadi kuartal kedua itu kita sudah pasti mengalami pertumbuhan negatif. Jadi artinya kalau di kuartal ketiga, ini mulai bulan ini sampai dengan September nanti masih mengalami negatif, kita sebutkan itu resesi. Itu secara teknikal. Nah, ini yang kita harus hindari. Kalau resesi itu terjadi, artinya negatif growth. Artinya kegiatan ekonomi tidak ada atau tidak bergerak. Artinya pendapatan income kita akan drop. Artinya permintaan terhadap barang juga masih negatif. Kalau itu masuk di dalam benak kita semua, akhirnya membuat kita yang saya katakan tadi, belief kita menjadi tidak ada. Ujungnya apa yang terjadi? Kita khawatir terhadap masa depan kita. Kalau kita khawatir terhadap masa depan kita, akhirnya kita menunda juga untuk membeli barang-barang. Kita malas keluar. Akibatnya permintaan terhadap barang menjadi tidak ada. Itu menjadi kita sebutkan dengan self-fulfilling prophecy. Itu menjadi artinya kekhawatiran kita itu membawa kekhawatiran menjadi tidak ada belanja dan akibatnya tidak ada produksi, tidak mempekerjakan orang, itu self-fulfilling prophecy dan itu akan saya sebutkan menjadi spiral down. Itu yang dikhawatirkan dengan resesi itu, Pak. Ya, jadi kalau sampai terjadi resesi, dampaknya itu devastating. Kita pun percaya diri kurang, ya. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, itu yang harus dihajar oleh pemerintah. Jadi terus terang, ya, pemerintah masih terlampau lambat. Kementerian Keuangan di dalam menggelontorkan uangnya masih terlampau lambat. Ya, apakah karena ketakutan, hati-hati disebutkan korupsi. Nah, dalam situasi sekarang ini, pokoknya gelontorkan aja dulu, kasih ke masyarakat, ya, supaya mereka belanja. Intinya supaya mereka belanja. Dengan mereka belanja, itulah yang diputar kembali seperti yang saya sebutkan tadi. Kebalikan dari apa yang saya ceritakan tadi itu diputar. Permintaan barang ada, orang mempekerjakan, pendapatan ada, dia akan kemudian belanja lagi. Itu yang sebetulnya yang paling kita khawatirkan. Dan itu kalau terjadi di kuartal ketiga, saya khawatir itu menjadi ada dampaknya ke kuartal keempat. Dan ingat, persoalan politik, persoalan ekonomi bisa menjadi persoalan sosial, terutama kalau kita tidak bisa mempekerjakan orang. Dan persoalan itu saya sebutkan the hungry man bisa menjadi the angry man. Saya sebutkan, tidak woman ya. Ya, ini sudah seperti anggota DPR ini nanya ini, tapi kalau rakyat nanya kan memang pemerintah harus bisa menjawab. Kalau untuk bantuan sosial itu relatif sudah lebih baik. Tidak sempurna, ya, tapi sudah jauh lebih baik karena dia memang katakan membagi-bagi langsung ke masyarakat, baik itu bantuan langsung tunai maupun melalui subsidi listrik maupun melalui bantuan kepada rumah tangga, kepada anak yang sekolah, itu dilakukan secara besar-besaran dan anggarannya itu hampir 220 triliun lebih, ya. Dan itu diperkirakan masih akan berlanjut sampai dengan akhir tahun ini. Jadi memang programnya itu yang semula hanya 3-4 bulan diperpanjang menjadi 9 bulan. Jadi kita bisa bayangkan berapa biaya untuk
membantu masyarakat kita itu hampir, yang terbantu itu mungkin hampir 40 juta rumah tangga, ya. Jadi sangat signifikan itu, mungkin hampir 120 juta orang dapat bantuan dari pemerintah melalui kesehatan. Ya, ini persoalan kesehatan ini karena memang ada masalah administrasi ala pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini memang selalu menjadi problem ini, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terus ada dispute dari sisi administrasi. Ya, dispute-nya itu bahkan para saudara-saudara kita yang di tenaga medis yang sudah meninggal, konon belum dapat juga santunan. Itu yang waktu itu membuat Presiden marah. Itu memang masih kurang di situ dari sisi kesehatan. Dan ini seharusnya menjadi peluang buat Indonesia. Pada saat kita krisis seperti sekarang ini, kita menyadari bahwa kita tidak boleh tergantung kepada Singapura, nggak boleh tergantung kepada Penang, terhadap ke Kuala Lumpur atau ke Muang Thai atau kemana. Di mana pada saat normal banyak sekali orang Indonesia yang sebentar-sebentar pergi ke sana, ya, kesehatan. Sekarang ini kan kita nggak punya lagi luxury itu. You own your own, ya, nggak bisa lagi mengandalkan itu. Kita punya uang banyak pun kita nggak bisa ke sana sekarang ini, ya, karena di lockdown, ya. Nah, ini seharusnya yang 87 triliun itu seharusnya harus bisa di-spend. Jadi uang dikasih pun di kita, pemerintah, Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan surat utang. Kalau teman-teman CFO di Astra ini pasti tahu ini. Uangnya sudah ada, surat utang sudah diterbitkan, and yet belum spending. Itu dosanya dua kan. Satu, kita harus bayar bunga hutang. Yang kedua, kita tidak spending, tidak berdampak terhadap ekonomi. Nah, itu dosanya. Nah, itu yang kesehatan, kemudian saya sebutkan tadi di pajak tidak terlampau baik. Kemudian juga tadi yang disebutkan dengan program pemulihan ekonomi nasional untuk small and medium itu belum berhasil dengan baik. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, kalau itu di kuartal ketiga tetap tidak bisa dikucurkan, digelontorkan secara efektif mencapai masyarakat, maka itu yang saya sebutkan tadi, kita bisa resesi. Jadi stimulus itu cukup besar, tetapi bukan hanya persoalan angka disebutkan cukup besar, tapi sampai atau tidak ke sektor realnya. Itu sebetulnya yang menjadi key. Dan itulah menurut saya PR dari para menteri-menteri sekarang ini. Karena kalau enggak, toh Presiden sudah mewanti-wanti. Saya reshuffle sebenarnya. Iya.